perusahaan itu ada jasa namanya jasa dorong bapak. Nah, dalam kondisi pandemi seperti ini kan mungkin ada beberapa klien dari jasa tersebut yang tidak bisa bekerja, jadi otomatis tidak ada pekerjaan bagi jasa tersebut. Menurut Bapak penanganannya itu seperti apa? Nah, bicara masalah dorong berobat itu kan jasa tenaga, bukan jasa tenaga yang muncul karena ada orang yang membutuhkan untuk mendorong. Nah, dalam hal ini kalau berobatnya tidak perlu didorong, kita harus cari celah lain. Nah, apakah usaha jasa tenaga kerja ini apakah hanya didorong? Kan kita juga bisa mencari celah yang lain. Misalnya untuk kita bisa gabung dengan pengantaran barang. Pengantaran barang kan juga jasa. Nah, apalagi sekarang itu kan banyak sekali orang yang tidak bisa kemana-mana karena faktor keterbatasan transportasi itu. Nah, kita bisa main juga di sini. Coba kita gabung dengan perusahaan pengantaran jasa, pengantaran barang. Cuma ini memang butuhkan keuletan untuk mencari celah-celah. Aku punya jasa ini, terus apa yang bisa aku kerjakan? Mungkin itu dulu Mas Datu. Cara general sendiri gimana untuk penanggulangannya? Maksudnya bagaimana cara mereka untuk meningkatkan omset sehingga bisnis mereka setidaknya tidak kolaps itu gimana? Kalau saran saya, jadi ini mungkin ada juga kaitannya dengan pengalaman masa kecil saya ya. Ya. Karena kebetulan saya ini juga dibesarkan oleh sebuah keluarga yang juga ayah saya itu PNS. Nah, kalau bicara PNS kita nggak bisa banyak cerita ya, karena memang sudah tersebut dan sebagainya. Ibu saya itu kebetulan wirausaha. Ibu saya itu wirausaha pada awalnya di dunia konveksi. Sampai suatu ketika hadir retail baru yang lebih yang lebih transferable, lebih punya kapitalnya lebih gede. Akhirnya kan malah tergusur. Nah, karena tergusur akhirnya ibu saya harus ganti usaha. Nah, waktu itu melihatnya permintaan. Kebetulan rumah kami itu dekat dengan sekolah. Nah, begitu industri konveksinya ibu itu mulai tergusur, mulai omsetnya semakin kecil. Kemudian melihat ternyata ada pangsa pasar baru. Anak-anak sekolah yang butuh makan, butuh minum. Akhirnya ibu geser ke situ. Nah, dalam hal itu yang penting adalah kejelian kita itu melihat peluang, betul. Peluangnya seperti apa. Tapi kita juga nggak bisa lepas dari skill yang kita punya. Makanya kita itu sebagai para pengusaha memilikilah skill. Harus kompetensi skill itu harus punya. Nah, kalau bisa skill kita tuh lebih dari satu yang bisa kita mainkan. Jadi satu sisi kita punya skill konveksi kolaps, kita bisa di skill yang lain. Karena itu pentingnya membangun diri. Jadi karena itu pentingnya selain membangun juga mungkin Mas Datu hebat dalam hal peternakan. Kemudian Mbak Rima hebat dalam hal yang pertanian. Nah, nanti kan bisa dipadukan. Nah, dalam hal ini pentingnya beberapa teman UMKM itu saling bantu membantu, networking, saling menuntut. Oh, kamu nggak bisa kita bantu dalam hal ini. Dan mari kita hidup bareng, saling menolong. Karena dalam suasana pandemi ini yang penting adalah kita harus saling menolong. Nggak bisa hidup sendiri-sendiri lagi. Bagi yang jasa gerobak tadi berarti diversifikasi yang benar-benar dia harus cari peluang lain selain mereka. Yang penting ada permintaan. Nah, sehingga untuk yang agak susah itu mengetahui permintaan. Kita seringkali kadang-kadang tuh terlalu kuper dengan lingkungan kita. Kita nggak melihat peluang di tempat lain. Oleh karena itu cobalah kita itu melihat itu jangan hanya sebatas lingkungan sekitar kita. Mungkin kita ngertinya politren. Cobalah Anda melihat misalnya seperti apa. Kita lihat lebih luas lagi. Jawa Tengah seperti apa, Pulau Jawa seperti apa. Seperti yang terjadi misalkan di daerah Kalasan. Kalasan itu masih hidup dalam hal apa? Memang ada beberapa yang mengalami karena beberapa rumah makan. Tapi ternyata apa? Ternyata yang saya lihat di daerah Kalasan, mereka akhirnya door-to-door. Mereka ngomong ke teman-teman, ke tetangga, ke saudara-saudara, aku panen dulu, aku panen inilah.
Jadi akhirnya apa? Hasil panen tetap tersebut. Jadi kuncinya selama permintaan masih ada. Cuma kadang-kadang kita tuh nggak ngerti loh, ini permintaan muncul di mana, di daerah. Makanya penting networking, pentingnya informasi itu di sini. Karena kalau kita nggak ngerti informasi, ya kita itu kira-kira. Tanya lagi nih Pak, ini kan beberapa wilayah di lockdown. Jadi penjual-penjual yang menjual di wilayah Klitren tidak bisa pelanggannya bisa karena di lockdown. Nah, menurut Bapak kalau misalkan si penjualnya ini ke yang pemilik UMKM-nya ini dia berjualan di luar Klitren itu merupakan suatu inovasi apa kayak gitu? Saya pikir itu juga merupakan satu terobosan usaha kan, terobosan usaha. Cuma yang penting pengusaha ini harus tahu celah untuk masuk. Celah untuk masuk. Jadi misalnya ada satu daerah, contoh sederhana yang kami alami. Jadi di daerah kami, daerah Semarang itu kan di lockdown. Karena waktu itu baru gencar-gencarnya. Terus bagaimana caranya untuk masuk ke daerah itu? Kita kan mengandalkan kita pakai di dan nanti janjian di tempat tertentu. Jadi nanti pembelinya itu akan keluar dari area lockdown itu jalan kaki. Kita janjian jam berapa? Kan pakai telepon. Kita janjian 32. Nah, itu salah satu cara mengatasi lockdown. Sebenarnya ada banyak cara. Yang penting kita itu punya semangat ya sih mengatasi ini. Apapun hambatannya, selama masih ada usaha, saya pikir tidak ada hambatan yang tidak bisa dipecahkan. Saya pikir. Mungkin untuk menutup diskusi kita pada siang hari ini, mungkin Pak Andreas ada beberapa pesan untuk UMKM Klitren khususnya bisa disampaikan ke kami. Oh iya, oke. Terima kasih sekali ya. Jadi bicara UMKM, menurut saya kuncinya yaitu yang pertama, kita harus ngerti permintaan. Karena kalau nggak ada permintaan, sebagus apapun produk kita, nggak akan bakal terjual. Itu satu yang pertama. Kita harus ngerti ada nggak permintaan terhadap produk. Kalau permintaan terhadap produk A tidak ada, kita akan geser ke produk B. Itu kuncinya yang pertama. Yang kedua skill kita itu harus terus diinovasi. Misalkan kita ahli bikin nasi goreng misalnya. Bikin nasi goreng jangan hanya satu rasa. Kan sekarang kita bisa melihat nasi goreng rasa dengan babat, nasi goreng ayam, nasi goreng pedas, ada nasi goreng sangat pedas dan sebagainya. Jadi kita harus pandai melakukan inovasi. Itu kaitannya dengan skill kita. Kemudian yang ketiga itu kuncinya network. Kita nggak bisa hidup sendiri. Kita butuh orang lain. Kita butuh informasi dari teman. Dan yang keempat terakhir ada infrastruktur. Mungkin ini bisa menjadi PR besar buat kita semua. Juga bagi teman-teman. Kami pernah alami dulu sekitar 20 tahun yang lalu ketika krisis tahun 98. Tahun 98 itu tidak sampai, yang sekarang belum separah 98. 98 itu sampai bakar-bakaran. Itu kami ngalami. Dan saya pikir kalau kami waktu itu bisa lolos, tentunya teman-teman yang saat ini juga mestinya bisa lolos. Jadi selalu ada. Baik, terima kasih untuk sesi sharing kita pada siang hari ini Pak Andreas. Ya, mungkin kita juga berterima kasih atas pengalaman Bapak juga, ya pengalaman cerita dari Bapak, dari Bapak, sehingga semoga dari cerita Bapak UMKM di Klitren semakin semangat, semakin dapat menjalankan walaupun terkena pandemi corona UMKM ini tetap salam terakhir kita, semoga UMKM Klitren tetap berinovasi juga. Dan semoga pandemi segera berakhir. Terima kasih Pak. Terima kasih.